Saya tidak tahu stand up comedy akan menjadi sebuah karir dalam hidup saya. Bahkan dulu saya mikir stand up comedy ini hanya sebagai hobi. Karena memang saya suka bercerita di depan umum. Maksudnya menghibur lah atau apapun sehingga saya merasa puas. Saya pikir cukup sampai di situ aja. Ya udah sekedar hobi aja gitu. Ternyata ada pekerjaannya. Bahkan saat ditawari pekerjaan pertama saya dalam stand up comedy, saya agak kebingungan. Bagaimana ceritanya? Selamat datang di Komedi Adventurin. Jadi kalau nggak salah setelah saya ikutan komunitas stand up Indo Padang selama 7 bulan, masih 7 bulan, saya sempat di DM sama Bang Bayu BH. Bang Bayu BH ini senior stand up Indo Padang lah, founder gitu. Di DM melalui Twitter, karena saat itu aktifnya di Twitter untuk stand up Indo Padang. Bang Bayu nge-DM, dia bilang minta nomor HP saya. Terus ya udah saya kasih aja gitu kan. Karena Bang Bayu juga bilang penting nih gitu. Terus saya tanya ke Bang Bayu, "Ada apa, Bang?" Bang Bayu bilang, "Ada job nih." gitu. Saya masih mikir, "Oh, ada job gambar nih." Ada job mural atau bikin sketsa wajah atau apapun lah itu yang berhubungan dengan gambar. Karena di saat itu saya masih fokus untuk jualan jasa gambar gitu. Apapun cover, bikin gambar, sketsa wajah, apapun itulah yang masih berhubungan dengan gambar. Nah, saya buka jasa buat yang kayak gitu. Saya pikir job dari Bang Bayu adalah menggambar, mural atau apapun lah. Ternyata job stand up. Nah, di sana saya ada jobnya ternyata ya, ada pekerjaannya ternyata. Saya pikir ini cuma sekedar hobi aja. Jadi bukan yang kayak pekerjaan. Memang saya sudah nonton stand up comedy show di TV dan lain-lain. Saya masih menganggap itu sebuah hobi yang ditayangkan saja, bukan sebuah pekerjaan. Kecuali lomba yang dapat hadiahnya. Nah, terus ngomonglah sama Bang Bayu tentang pekerjaan tersebut. Ada job di sini, durasi segini, tanggal segini. Dan di job pertama itu saya terpaksa harus menolaknya. Bukan karena apa-apa, saya juga pengen sebenarnya. Tapi karena saya harus ikutan kemah bakti atau camping jurusan, yang mana itu wajib di kampus saya. Jadi karena tanggalnya bertepatan, ya terpaksa saya harus menolak job pertama saya di komunitas stand up Indo Padang. Padahal ini job pertama, peluang sekali untuk mencoba berkarir di stand up comedy, tapi terpaksa harus ya diundur dulu karena ada kepentingan lain, yaitu kegiatan kampus. Walaupun sekarang saya pikir kegiatan kampus yang kemarin itu tidak berguna sekali. Mending saya ikutan stand up. Jadi saya nolak lah gitu. Dan setelah itu nggak ada lagi job stand up. Kalau nggak salah ya, itu sebelum saya jadi opener overacting. Iya, jadi kalau nggak salah tawaran itu sebelum jadi opener overacting. Setelah itu nggak ada tawaran stand up lagi. Akhirnya panggung gigs pertama saya itu ya di overacting sebenarnya. Saya ada lupa satu lagi. Gigs pertama saya bukan job dari komunitas ya. Gigs pertama open mic stand up comedy saya itu ada di acara KMDGI di UNP, DKV UNP. Jadi setelah habis balik dari camping seni rupa itu, kampus saya jurusan prodi DKV UNP mengadakan acara KMDGI, komunitas KMD Desain Grafis Indonesia, kumpul, pokoknya itulah KMDGI, kumpul mahasiswa desain grafis Indonesia kayak gitu. Acaranya di sebuah hotel di Padang. Nah, saya dapat rekomendasi untuk ngisi stand up dari senior saya yang tahu kalau saya juga seorang stand up comedian. Jadi waktu itu yang diajak stand up ada 2 orang. Yang pertama itu Febri Ebot, itu senior saya juga di kampus, yang kita juga sama-sama dari komunitas stand up Indo Padang. Nah, satu lagi yang diajak itu saya.
Karena saya juga bagian dari anak DKV UNP. Jadi yaudahlah, ajak Rin sama si Ebon aja untuk mengisi acara hiburannya, yaitu stand up comedy. Itu gigs pertama saya, materi tentang desain, yang mana saya juga masih kosong ilmu tentang desain. Sebenarnya kan saya masuk stand up dan saya masuk kuliah DKV itu berbarengan. Tapi saya lebih nangkep ilmu stand up daripada ilmu desain. Walaupun pada akhirnya saya menyadari ternyata desain dan stand up comedy punya kesamaan gitu. Ada observasinya, ada mencari kata kunci, verbal dan lain-lainnya, ada pesan yang disampaikan, gimana caranya menentukan target audien. Pokoknya yang kayak gitu ternyata ada kesinambungan antara stand up dan DKV. Di situ saya mulai minat dua-duanya dan terus saya pelajari sampai saat sekarang ini. Makanya saya punya channel baru, yaitu Gambarin. Itu isinya gambar-gambar doang, karena saya pengen menghidupkan kembali rasa-rasa kesenangan saya terhadap menggambar gitu. Ya silakan coba dicek channel Gambarin ya, kalau minat. Kalau nggak minat juga nggak apa-apa. Oke, balik lagi ke bahas tentang job pertama. Nah itu tuh gigs pertama saya di acara KMDGI. Di situ saya tidak dibayar, dan saya juga nggak berharap dibayar juga. Saya malah senang mendapat panggung di luar panggung open mic pada waktu itu. Waktu itu dikasih tote bag isinya banyak merchandise itu. Tapi saya sangat merasa bahagia sekali, kayak diajak untuk perform di sebuah acara. Itu sangat menyenangkan sekali waktu itu. Saya nggak mikir, oh saya budget saya segini, enggak. Saya merasa kayak, oh ada stand up ngajak saya untuk stand up di sana. Oke, saya mau gitu. Nggak ada mikir kalau itu akan jadi karir. Itu kayak apa ya? Kalau misalnya kita main band, kita diajak perform nih di sini nih, walaupun nggak dibayar, tapi kita ngerasa happy aja gitu bisa manggung di tempat-tempat tersebut. Itu tuh perasaan awal-awal saya mendapatkan tawaran untuk stand up. Nah, dari sana mulai baru tuh muncul beberapa gigs yang bisa dibilang apa ya, gratisan kali ya, karena saya tidak dibayar. Kalau dikasih nasi bungkus itu dibayar nggak sih? Karena saya pernah stand up, menerima tawaran stand up di acara kampus juga, dan dikasih nasi bungkus gitu, menghibur mahasiswa tua yang ya masih senioritas lah, dan dibayar nasi bungkus. Dan menurut saya nggak apa-apa, karena ya tujuan saya itu memperbanyak panggung di luar panggung open mic komunitas. Jadi ngerasain penonton yang bukan orang yang paham stand up comedy. Karena kalau misalnya dia datang ke acara open mic, harusnya dia sudah tahu dong stand up comedy itu apa, open mic itu apa gitu. Nah, kalau yang kita ngisi di gigs lain kayak acara seminar, acara apalah gitu, mereka kan tidak berekspektasi kalau akan ada stand up comedy. Jadi lebih kayak ya orang umum aja gitu. Dan itu yang menjadi pelajaran bagi saya untuk terus melatih stand up comedy saya. Apapun bayarannya saya sikat aja, nggak masalah. Kayaknya dulu nggak masalah, sampai akhirnya memang dapat sebuah tawaran job yang menurut saya uangnya sudah cukup besar bagi saya waktu dulu. Sebuah job corporate, acara sebuah bank, acara apa ya waktu itu. Pokoknya bank ini ngadain acara untuk nasabah-nasabahnya biar dapat mobil, dapat motor, hadiah-hadiah yang kayak gitulah. Waktu itu saya dibayar kalau nggak salah 700.000, dan menurut saya itu adalah bayaran terbesar dalam karir saya terhadap sebuah profesi. Bahkan untuk menggambar saja saya nggak pernah nyampe di atas 500.000. Bahkan kalau digambar kalau nggak salah 500.000 itu udah barengan dibagi rata sama teman-teman yang lain. Jadi 700.000 untuk diri sendiri itu kayaknya sangat besar bagi saya waktu dulu. Dan memang acaranya corporate dan sudah pasti ngebom habis-habisan. Saya stand up di atas kolam, bayangin. Jadi ada hotel, terus ada kolamnya, dan ntar ada pesawat lewat. Kayak konten Cingabdin ada pesawat lewat. Rumah saya memang dekat bandara. Bandara apa? Ada yang bisa nebak?
Jadi panggungnya itu di halaman hotel yang ada kolam renangnya. Panggungnya di atas kolam renang tersebut. Corporate yang datang bapak-bapak, orang-orang penting semuanya. Dan jokes saya itu masih jokes untuk anak sekolah, anak kuliah, anak-anak orang-orang baru kuliah, percintaan atau observasi tingkah laku orang-orang yang mana menurut saya kayaknya nggak relate dengan bapak-bapak ini. Apalagi bapak-bapak itu kayaknya nggak pedulin acara. Yang penting dia ngelihat, oh nomor saya, rekening saya keluar atau mendapatkan hadiah atau apapun lah. Kayaknya sih ini pembelaan diri saya saja. Nah itu sudah ngebom. Itu adalah perasaan yang paling tidak menyenangkan dalam diri saya seumur hidup waktu itu. Karena sudahlah ngebom, makan setelah itu nggak enak. Walaupun makanannya sebenarnya enak, tapi perasaan yang nggak enak, pengen cepet-cepet pulang. Oh bahkan sebelum mulai stand up itu saya ngobrol dulu sama si pemilik acaranya. Terus bapak itu sudah berekspektasi kalau wah saya akan memeriahkan acara ini. Sulit. Oh dan waktu itu ya job corporate pertama itu saya banyak meminjam barang-barang dari teman saya, terutama Fauzan sih saat itu. Karena Fauzan yang menemani saya saat job di acara bank tersebut. Saya pinjam sepatunya karena sepatu saya no brand, tidak ada brand dan sepatu-sepatu aneh kalau dilihat brand saya nggak tahu, pokoknya sepatu-sepatu yang kalau Anda lihat ini apa sih gitu, tapi sepatu. Dan saya dipinjamin sepatu Vans biar keren. Terus saya juga dipinjamin kemeja hitam karena saya tidak punya kemeja hitam acara corporate. Saya cuma punya flanel dan jaket jeans dan menurut abang-abang itu nggak cocok dipakai untuk acara corporate. Iya, minjem barang dan disupport lah sama Fauzan waktu itu. Thanks Zan, respect. Ya kayak gitulah ya. Sedikit cerita tentang gambaran job pertama saya. Intinya dulu awal-awal stand up saya nggak mikirin budget atau apalah itu bayaran. Yang penting saya mendapatkan panggung di luar panggung open mic komunitas gitu. Karena saya harus belajar stand up comedy secara luas. Kalau hanya penonton stand up, kayaknya pengalaman saya agak merasa kurang sih sebenarnya. Karena yang harus dihibur kan bukan orang yang cuma tahu stand up comedy, tapi semua orang yang pengen dihibur gitu. Ya gitu aja lah untuk komedi Adventurin kali ini. Episode berikutnya saya nyari-nyari dulu. Dan ini sebenarnya sudah telat juga dari jadwal posting saya. Biasanya kan saya postingnya tuh Senin atau Selasa, karena beberapa hari kemarin saya full berkegiatan untuk bikin konten di bulan Ramadan. Itu dia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di komedi Adventurin berikutnya. Nah.